Saat ini pepaya ini yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi ya pepaya California ini. Kalau dulunya kan ada pepaya Thailand atau biasa disebut pepaya Bangkok, itu buahnya terlalu besar dan juga daya simpannya kurang bagus. Makin ke sini kemudian ada pengembangan lagi, nah muncullah pepaya California ini dengan ukuran buah yang lebih kecil dan juga daya simpannya lebih bagus. Perkenalkan, nama saya Bondan Satria Yudi. Untuk usia saya saat ini di 27 tahun. Untuk domisili saat ini saya di Sleman, Yogyakarta. Untuk lebih tepatnya di Dusun Mendiro, RT 03 RW 26, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Fokus saya saat ini adalah budidaya pepaya California. Kalau untuk awal mula saya tertarik menanam pepaya California ini, yang pertama yang pasti karena nilai ekonomisnya ya gitu. Karena buah pepaya California ini memang memiliki pangsa pasar yang lumayan luas. Sebelum saya menggeluti pepaya ini, berbudidaya di tanaman bahan pokok ya seperti padi, kemudian jagung. Kalau dihitung-hitung, menurut hitung-hitungan saya itu marginnya terlalu tipis lah. Bisa dikatakan keuntungan itu tidak bisa untuk hidup sehari-hari lah, hanya untuk mengembalikan modal saja seperti itu. Nah, setelah dari itu kan mulai berpikir ya, komoditas apa nih yang sekiranya bisa dijalankan tapi tidak terlalu ekstra lah seperti itu. Kemudian ketemulah pepaya California ini, karena pepaya ini dia tidak terlalu membutuhkan perawatan yang cukup ekstra. Kalau untuk luasan lahan yang di lokasi ini kurang lebihnya 3.000 meter. 3.000 meter itu muat kurang lebih 500 pohon. Kalau untuk jarak tanam pepaya California itu idealnya di 2,5 kali 2,5 seperti itu. Karena nanti kalau kita tanam terlalu rapat itu nanti akan sangat berpengaruh di produktivitas dan juga penanganan hama dan penyakitnya. Kalau untuk irigasi, yang saya lakukan itu ukuran paret itu minimal di 80. Harapannya aliran air itu nanti bisa maksimal dan juga itu nanti bisa kita gunakan melangsir saat kita panen, seperti itu. Kenapa memilih California? Karena memang saat ini pepaya ini yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi ya pepaya California ini. Kalau dulunya kan ada pepaya Thailand atau biasa disebut pepaya Bangkok, itu buahnya terlalu besar dan juga daya simpannya kurang bagus. Makin ke sini kemudian ada pengembangan lagi, nah muncullah pepaya California ini dengan ukuran buah yang lebih kecil dan juga daya simpannya lebih bagus. Kalau untuk pemupukan ini pepaya California ini dia harus dilakukan secara berkala ya. Ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Waktu di fase vegetatif ini menggunakan NPK 1616, kemudian kita tambahi nitrabor dan juga kita tambahi asam humat sedikit. Nah, kemudian setelah di fase generatif itu NPK 16-nya kita ganti pakai NPK grower atau biasa disebut NPK pembuahan, seperti itu. Itu kita lakukan 1 minggu sekali dengan konsentrasi 250 mili di setiap tanamannya, seperti itu. Kalau untuk perawatan hariannya ini maksimal di 1 minggu sekali ya. Di 1 minggu sekali itu kita harus rutin spray pestisida baik yang insek ataupun yang fungi, seperti itu. Kalau untuk pepaya ini pada umumnya ini waktu sebelum berbunga itu dia mudah terserang keriting ya. Daunnya itu dia biasa kena semacam serangan trip. Nah,
itu nanti bisa kita tanggulangi dengan merek dagang Alika, itu dari Sigenta dengan bahan aktif thiamethoxam, atau bisa juga pakai Agrimek. Kalau untuk penyakit ketika dia sudah berbuah ini, momok yang ditakuti oleh petani pepaya ini adalah busuk batang ya. Nah, busuk batang ini biasa disebut juga dengan virus Erwina. Nah, itu nanti bisa kita cegah, itu setiap 1 minggu sekali kita harus spray dengan bahan aktif tembaga seperti Kopset 77 ataupun Nordok, seperti itu. Karena virus ini dia tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah sejak awal. Kalau pepaya California ini dia dari semai biji sampai menjadi bibit siap tanam ini antara 1 sampai 1,5 bulan. Kemudian kalau sudah 1,5 bulan nanti kita pindah tanam di lahan. Nah, setelah kita pindah ini dia akan berbuah 6 sampai 7 bulan itu dia mulai berbuah, dan buah itu bisa kita petik. Kalau memang perawatannya bagus itu nanti bisa sampai di 2 sampai 3 tahun. Kalau untuk ciri-ciri buah yang udah siap dipanen itu sebenarnya kalau pepaya California ini dia walaupun kulitnya masih hijau itu buahnya udah berwarna merah. Kalau untuk pemetikannya sendiri sebenarnya kita mengikuti permintaan pasar ya. Kalau untuk lokal-lokal di sini saja itu kita petikkan yang udah ada jeleret kuningnya. Nah, tetapi kalau memang permintaan itu datang dari luar kota, itu nanti akan kita petikkan yang kulitnya masih hijau. Karena kalau nanti kita petikkan yang udah ada jeleretnya, nanti waktu saat pengiriman bisa rusak di jalan. Kalau untuk pepaya California ini sebenarnya lebih ke cuaca ya gitu. Karena cuaca ini sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya ini gitu. Makanya untuk teman-teman yang memang mau menggeluti budidaya pepaya California ini diusahakan harus mencari lokasi lahan itu yang bebas dari banjir dan juga bisa buang air itu sampai benar-benar tuntas gitu. Karena pepaya ini dia tidak mau terlalu banyak air gitu. Karena terlalu banyak air akarnya nanti akan mudah busuk. Kalau untuk dari pemasaran sebenarnya itu nanti menyesuaikan kemampuan kita ya gitu. Karena sebenarnya pasar ini terbuka sangat luas. Ya tergantung kita itu nanti memang mau berusaha meraih sampai sana atau tidak, seperti itu. Kalau untuk modal nanam pepaya ini ya, itu kalau hitung-hitungan saya itu di 1 buah itu dia dalam 1 tahun pertama dari mulai bibit, kemudian pemupukan dan juga tenaga kerja sampai ke sewa lahan itu nanti di 1 tahun pertama itu menyentuh di angka 100.000 per pohon. Kalau untuk hasilnya pepaya ini dia rata-rata 1 pohon ini di 1 tahun pertama dia menghasilkan 50 kilo. Itu hitungan rata-rata. Sebenarnya dalam 1 pohon itu dia bisa sampai 100 kilo. Tetapi kan kita hitungnya tidak seperti itu ya. Kita ambil tengah-tengahnya saja di 50 kilo. Kemudian nanti dengan rata-rata hasil itu di harga 4 sampai 5.000 per kilo. Kalau untuk pemasaran saat ini kebetulan saya sendiri bekerja sama dengan salah satu supermarket ya. Karena untuk pepaya yang di lahan saya ini yang grade A itu kita masukkan ke supermarket, kemudian yang grade B itu nanti untuk memenuhi permintaan dari luar kota, kemudian yang C kita masukkan di pasar-pasar sekitar sini. Kalau untuk permintaan supermarket sendiri itu dia tidak mau buah yang terlalu besar dan juga tidak mau yang terlalu kecil ya gitu. Kalau untuk spek supermarket itu di bobot 0,8 sampai 1,8. Kalau untuk ekspansi ya bismillah ini akan terus kita lakukan karena memang untuk sampai saat ini untuk memenuhi permintaan pasar itu masih bisa dikata masih kurang-kurang lah gitu, belum bisa mencukupi gitu. Kalau untuk dari
ekspansinya kita juga buka di beberapa lahan baru dan juga kita menjalin kemitraan ke beberapa teman-teman petani untuk nantinya kita suplai bersama seperti itu. Dan juga nanti kalau teman-teman ada yang mau memulai budidaya pepaya California kemudian bingung jualnya mau kemana, nanti bisa menghubungi saya, nanti bisa saya bantu untuk pemasarannya. Kalau untuk pemilihan bibit yang pasti kita harus mencari bibit yang unggul ya, karena bibit ini dia mempengaruhi bisa dikata 80% dalam keberhasilan budidaya kita ya, seperti itu. Pepaya California ini kan yang dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi itu dia yang berbuah lonjong, bentuk buahnya itu lonjong. Nah, sedangkan pepaya itu ada 3 jenis dia ada yang berbunga jantan, kemudian berbunga betina. Kalau berbunga betina itu dia buahnya bulat. Kemudian ada juga yang bentuknya lonjong. Nah, yang lonjong ini biasa disebut hermaprodit ya, dia tidak jantan tapi juga tidak betina seperti itu. Padahal kalau kita beli bibit itu persentasenya itu yang lonjong itu hanya di 50% saja. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Itu nanti waktu kita menanam itu di satu titik lubang tanam itu kita tanam 2 bibit. Nah, itu nanti akan kita seleksi saat umur 2 bulan saat dia berbunga. Nah, itu nanti akan kita pilih 1. Nah, ciri-cirinya buah yang nanti berbuah lonjong itu bunganya mirip dengan seperti angka 8. Nah, kemudian untuk buah yang nantinya dia akan berbuah bulat itu bentuknya agak melintir, agak meruncing seperti ujung monas, seperti itu. Kalau untuk petani-petani yang pada umumnya mengalami kegagalan itu ya banyak faktor ya. Tetapi kalau yang saya perhatikan itu memang masih menggunakan pola tanam yang lama. Semakin banyak pohon itu nanti dengan harapan semakin banyak juga hasilnya. Namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu, karena kalau jarak tanam itu terlalu rapat itu nanti penyinaran juga tidak bisa maksimal. Nah, itu nanti akan mempengaruhi di produktivitas dan juga penanganan hama dan penyakitnya gitu. Untuk teman-teman yang mau menggeluti budidaya pepaya California ya jangan takut, tetap semangat. Apapun kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada warga Taniling yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Untuk konsultasi lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi nomor saya di 0821 3293 0137 atau bisa langsung datang ke lahan dengan alamat di Mendiro RT 03 RW 26 Sukoharjo Ngagelik Sleman Yogyakarta. Nanti di sini kita sharing-sharing bersama. Teman-teman yang membutuhkan buah pepaya nanti juga bisa menghubungi di nomor saya ya gitu. Nanti bisa kita konsultasikan bersama. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.